Ya, langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama dari internasional. Rusia dan Ukraina telah mencapai kesepakatan untuk menghilangkan penggunaan kekuatan di Laut Hitam setelah melakukan pembicaraan paralel dengan negosiator Amerika Serikat di Arab Saudi. Namun Kremlin menegaskan bahwa gencatan senjata maritim hanya akan berlaku jika ada pencabutan sanksi terhadap ekspor pertanian Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pihaknya sedang meninjau syarat yang diajukan oleh Rusia setelah Kremlin bersikeras bahwa mereka telah menegosiasikan konsensi dengan Gedung Putih. Jika disetujui, ini akan menjadi pertama kalinya sanksi terhadap Rusia dicabut sejak invasi skala penuh pada 2022. Selain kesepakatan maritim, kedua belah pihak juga setuju untuk memperpanjang penghentian serangan terhadap jaringan energi selama 30 hari ke depan dan memperluas cakupannya. Meski demikian, persoalan mendasar seperti pembagian wilayah masih jauh dari penyelesaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik perkembangan ini tetapi mengungkapkan ketidaksenangannya atas kemungkinan pelemahan sanksi terhadap Rusia. Ia khawatir mengenai perundingan yang tampaknya dilakukan Amerika Serikat dengan Kremlin terkait pembagian wilayah Ukraina. Zelensky juga menegaskan bahwa delegasi Ukraina di Riyadh tidak pernah membahas pembagian wilayah mereka sendiri dan menduga Amerika Serikat telah berbicara dengan pihak Rusia mengenai hal tersebut. Laporan yang beredar menyebut bahwa Rusia meminta Amerika Serikat untuk mengakui kendali penuh atas 3 wilayah Ukraina yang sebagian didudukinya yaitu Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Permintaan ini secara konsisten ditolak oleh Kiev yang hanya mengakui situasi de facto tanpa pengakuan resmi. Petugas pemadam kebakaran Korea Selatan pada hari Selasa berupaya mengendalikan kebakaran hutan terbesar di wilayah Tenggara yang membakar lebih dari 36.300 hektar lahan dalam 5 hari terakhir. Kita akan lihat di gambar ini. Dan ribuan petugas damkar bersama ratusan kendaraan dan lebih dari 100 helikopter dikerahkan untuk memerangi kebakaran di daerah Sancheong, kota tetangga Uiseong, dan kota Ulsan. Melansir Reuters, pejabat Korsel mengatakan sekitar 90% kebakaran di Sancheong dan Uiseong serta lebih dari separuh kebakaran di Ulsan telah padam pada Selasa pagi. Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, 4 petugas damkar dan pekerja pemerintah tewas di Sancheong pada hari Sabtu setelah terjebak oleh api yang bergerak cepat yang didorong oleh angin kencang. Setidaknya 11 orang lainnya terluka akibat kebakaran hutan sejak Jumat lalu yang memaksa lebih dari 5.400 orang mengungsi dari rumah mereka dan menghancurkan lebih dari 150 bangunan. Pemerintah nasional menetapkan wilayah Tenggara yang paling parah dilanda bencana sebagai zona bencana untuk memfokuskan sumber daya dan mempercepat upaya pemulihan. Perdana Menteri Han Duck-soo berjanji akan melakukan upaya habis-habisan untuk menahan kebakaran hutan selama pertemuan pemerintah pada hari Selasa. Ia juga mendesak kewaspadaan publik karena cuaca musim semi yang kering terus berlanjut. Kita beralih ke informasi yang ketiga. Krisis ekonomi masih terus menghantam sejumlah negara di dunia. Tak hanya di Eropa yang mayoritas saat ini mengalami krisis dalam properti, negara dunia lainnya di Afrika dan juga Asia mengalami kondisi ekonomi yang buruk ini, utamanya terkait pangan. Terbaru, krisis masih terus dirasakan Korea Utara. Di negara pimpinan Kim Jong-un ini, tentara mulai menjual perlengkapan militer untuk bisa membeli makanan. Mengutip Radio Free Asia, meskipun militer negara itu sering dikatakan kekurangan pasokan, barang-barang kelas militer cenderung memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk yang dapat diperoleh warga sipil, sehingga dianggap diinginkan. Senjata sering digunakan selama pelatihan, namun perlengkapan pribadi seperti tenda, kotak makan siang, botol air minum, dan wadah berasahan air tidak sering digunakan, sehingga beberapa tentara merasa tidak akan kehilangan barang-barang tersebut saat menjualnya. Hal ini pun mulai tercium oleh negara. Mereka memerintahkan adanya inspeksi terhadap barang-barang perlengkapan pasukan untuk mengecek apa saja yang masih dimiliki dan apa yang hilang. Nantinya akan ada sanksi berat bila kedapatan tidak memiliki perlengkapan yang seharusnya dimiliki. Sebuah unit di Provinsi Barat Laut Pyongyang Utara melakukan inspeksi mendadak dengan memerintahkan para prajurit untuk berkumpul untuk latihan tempur di lapangan terbuka. Warga mengaku banyak tentara yang kehilangan perlengkapan seperti wadah, beras, tenda, dan sekop. Kita beralih ke informasi yang terakhir dalam Hot News. Rencana pabrikan tekstil China untuk masuk ke pasar dalam negeri belum terrealisasi hingga kini. Kalangan pengusaha mengungkapkan bahwa penyebab masih enggannya investor datang karena perizinan yang tumpang tindih. Tidak sinkronnya regulasi antara pemerintah daerah dan pusat membuat banyak investor, utamanya dari luar, enggan untuk menanamkan investasi. Apalagi ketidakpastian kapan perizinan tersebut bakal keluar. Di sisi lain, pabrikan tekstil dalam negeri juga harus menghadapi situasi tidak mudah, yakni impor barang yang membanjiri pasar.
Jika pasar dalam negerinya saja tidak menarik, maka investor luar bakal berpikir panjang untuk berinvestasi. Padahal sebelumnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim sebanyak 15 investor di sektor tekstil yang merupakan industri padat karya di China berencana melakukan relokasi pabrik ke Indonesia. Ia mengatakan seluruh calon investor itu berasal dari luar negeri dan seluruhnya bergerak di sektor tekstil. Erlangga mengatakan minat itu disampaikan 15 calon investor ke Indonesia karena saat ini tengah tren strategi bisnis China Plus One. Strategi itu digunakan oleh perusahaan China untuk mendiversifikasi bisnisnya ke negara lain.